Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Bocoran One Piece Chapter 1015 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Rantai. Dalam chapter tersebut diperlihatkan reaksi dari orang-orang di kubu Luffy setelah mengetahui bahwa Luffy sudah dikalahkan oleh Kaido dan jatuh ke dalam laut. Sebenarnya, pengumuman kekalahan Luffy sudah ada dari chapter sebelumnya, di mana Bao Huang memberitahukan hal tersebut ke seluruh pulau Onigashima. Namun, sepertinya dalam chapter kali ini akan berfokus untuk memperlihatkan reaksi dari orang-orang di pihak Luffy, sebab pada chapter yang lalu, reaksi mereka akan hal tersebut masih belum banyak diperlihatkan. Para samurai mulai bertanya-tanya apakah ada gunanya untuk terus bertarung, mengingat kondisi saat ini sudah semakin buruk. Mereka juga ingin tahu apakah Momonosuke berhasil selamat karena lokasi Momonosuke sudah diketahui oleh pihak musuh sehingga para samurai khawatir akan keadaan tuan mereka. Sementara itu, Queen mengaku dia masih bermain-main dengan Chopper. Dari pengakuan tersebut, jelas bahwa Queen sama sekali tidak serius saat bertarung melawan Chopper, yang mana memang dari chapter sebelumnya, Chopper terlihat sudah bersusah payah melawan Queen, tapi Queen sama sekali tidak terluka dan malah mengejek Chopper yang tampak kelelahan. Memang tidak bisa dipungkiri, ada perbedaan kekuatan besar antara Chopper dengan Queen, sehingga wajar saja Queen bisa bermain-main melawan Chopper yang sedang serius. Tidak jauh dari sana, Perospero bersiap untuk melancarkan serangan panah baru di mana jika dia melakukannya, maka hal tersebut tentu akan berbahaya dan sangat mengganggu. Setelah itu, Sanji akhirnya muncul di area lantai pertunjukan sambil membawa Zoro yang sedang terluka. Di sana, dengan cepat Sanji menyerang Perospero dan Queen dengan tujuan untuk menolong Chopper. Usai kejadian tersebut, terjadi pertarungan antara Sanji melawan Queen. Memang belum dipastikan apakah Queen akan menjadi lawan utama Sanji atau masih akan terjadi pergantian lawan lagi. Namun, menurut admin Sanji sudah cocok untuk menghadapi Queen, sehingga admin berharap duel mereka berjalan hingga selesai. Tak jauh dari sana, Momonosuke memberi pengumuman melalui Maris di mana pengumuman tersebut berisi tentang Luffy. Seperti yang kita tahu, Momonosuke punya kemampuan untuk mendengar segala sesuatu. Jadi, Momonosuke pun bisa mendengar bahwa keadaan Luffy sudah baik-baik saja. Luffy telah diselamatkan entah oleh siapa, karena belum disebutkan siapa sosok penyelamat Luffy. Walaupun yang menolong Luffy masih menjadi misteri, tapi setidaknya kita tahu bahwa Luffy sudah selamat dan tinggal menunggu waktu untuk kembali ke medan pertempuran. Ada beberapa nama yang kemungkinan telah menyelamatkan Luffy. Yang pertama, Bajak Laut Hati. Seperti yang pernah admin bahas sebelumnya, Bajak Laut Hati masih berada di bawah laut menggunakan kapal selam Polar Tank. Kapal selam yang sedang mengintai di bawah itu kemungkinan besar pasti akan melihat Luffy yang tenggelam, sehingga mereka pun akan menolong Luffy dan mengobatinya, sehingga kondisi Luffy pun akan segera pulih. Kemungkinan kedua, Denjiro. Sampai saat ini, Denjiro belum kelihatan lagi. Denjiro yang sudah beberapa chapter tidak muncul, pasti akan muncul lagi dengan cara yang epik, yaitu menolong Luffy, sehingga Denjiro pun benar-benar berperan besar dalam perang Wano. Kemungkinan ketiga, armada besar topi jerami. Ini adalah kemungkinan yang paling admin inginkan. Munculnya armada besar topi jerami akan membuat perang semakin meriah karena memang jumlah pasukan di perang Onigashima saat ini sangat berat sebelah. Pasukan Kaido berjumlah 30.000, sedangkan pihak Luffy hanya berjumlah 4.000. Jadi, dengan datangnya armada besar topi jerami yang berjumlah 5.600 orang akan menambah daya tempur di pihak Luffy. Kemungkinan yang keempat, seseorang yang tak terduga. Sudah bukan hal aneh jika dalam suatu arc muncul karakter yang tak disangka datang saat situasi genting. Orang ini mungkin telah lama mengintai, hanya saja baru sekarang dia menampakkan diri. Mungkin dia tidak ingin menarik banyak perhatian,
Jadi dia hanya muncul jika situasi memang sudah sangat genting. Dia adalah Chopper Gaban yang selama ini bersembunyi di Wano Kuni. Dia sudah mengetahui bahwa kelompok topi jerami dan pasukan Kozuki sedang melawan Kaido. Dia ingin melihat apakah mereka mampu mengalahkan Kaido. Jika ternyata mereka memang tidak sanggup, maka Chopper Gaban barulah akan turun tangan. Chopper Gaban sepertinya ingin memastikan bahwa Luffy adalah penerus Joy Boy. Karena itulah dia ingin melihat Luffy melawan Kaido 1 lawan 1. Dan ketika dia melihat Luffy jatuh dari Onigashima, Chopper Gaban pun dengan segera langsung menolong Luffy. Setelah itu, Shinobu membawa Momonosuke untuk lari menjauh dari Kaido. Tapi Kaido terus mengejar mereka. Kaido tidak ingin membiarkan Momonosuke lolos karena bocah itu merupakan salah satu target yang sangat penting untuk dihabisi. Di tempat lain, ada sesuatu yang berbicara dari dalam klimatak milik Nami. Sesuatu itu mirip dengan Zeus. Kemungkinan besar itu memang Zeus yang entah bagaimana dia masih hidup. Admin cukup yakin Zeus akan bertahan hidup dan menjadi milik Nami karena peran Zeus sangat penting untuk membantu Nami menjadi lebih kuat. Setiap orang dalam bajak laut topi jerami harus menjadi lebih kuat karena musuh yang mereka hadapi semakin tangguh seiring berjalannya waktu. Diperlihatkan juga Lau telah berhasil menemukan tempat di mana Big Mom berada. Dengan begitu, Lau pun langsung membantu Kid untuk menghadapi Big Mom. Kerjasama dengan Lau untuk melawan Big Mom memang cukup bagus karena mustahil bagi Kid bisa menang melawan Big Mom seorang diri. Bahkan meski sudah dengan Lau sekalipun, belum tentu mereka bisa menang. Semoga saja mereka berdua masih memiliki jurus-jurus hebat yang belum diperlihatkan, karena untuk mengalahkan Big Mom diperlukan serangan yang lebih kuat lagi. Sementara itu, Yamato datang menyerang Kaido sambil meneriakkan nama Kaido. Mendengar itu, Kaido bilang bahwa seharusnya Yamato memanggilnya dengan sebutan ayah. Namun, Yamato membalas perkataan Kaido dengan bilang bahwa dia akan melepaskan segala rantai yang mengikatnya dengan Kaido. Karena Yamato sudah bertemu Kaido, berarti untuk sementara waktu ini, Kaido akan bertarung melawan Yamato. Cukup menarik melihat pertarungan mereka berdua, karena kita bisa mengetahui perbedaan kekuatan antara ayah dan anak ini. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1015. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.